Oh fulan, engkau besok, mulai besok selama-lamanya tinggal di Jakarta. Semua barang-barang kita akan kita bawa semua bakal ke Jakarta tuh. Baju-baju kita, pakaian-pakaian kita, kemudian kendaraan kita, mungkin saudara-saudara kita, anak istri kita akan kita bawa. Nah sekarang kita dapat info kalau semua yang hidup akan merasakan yang namanya kematian. Kira-kira apa yang akan kita bawa? Mana sholat kita? Mana sholawat kita? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tu'ribu biha al-lisan amma tadammanahu al-janan min at-tasdiqi biha wal id'an. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil akwan. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq al-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun yang saya hormati juga saya cintai, para habaib, para asatidz, guru-guru kita semuanya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, wabil khusus Al-Ustadz Kiai Haji Muhammadun, kemudian ada sebelahnya Kiai Haji Muhammad Salimul Apib, kemudian juga ada dari Cibabat Kiai Haji Ahmad Hijaji, dan para asatidz, para kiaiyat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Namun kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, dan mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kepada mereka untuk selalu menuntut kita menuju ke jalan kebenaran yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa qala ahadul ulama yaqul lakin min at-tatwili kallatil himam fasara al-ikhtisaru fihi multazam. Dikatakan oleh salah satu ulama, beliau berkata, jika panjangnya bicara membuat semangat menjadi merendah, killatil himam, killat itu bermakna jamak semuanya. Kalau gara-gara panjangnya pembicaraan semua orang jadi bingung, semua orang semangatnya jadi hilang, fasaral ikhtisaru fihi multazam, maka meringkas pembahasan atau mempadatkan waktu itu hukumnya menjadi wajib. Maka dari itu Al-Fakir nggak bakal banyak ngomong di sini, hanya ingin sedikit menyampaikan min bab imtithalul amr. Dan wa kuntu asy'uru ka'annani annamal haulal jabal. Ketika Al-Fakir berkumpul bersama guru-guru kita semua, orang-orang alim, orang-orang yang berilmu, yang masya Allah tawadu, seolah-olah saya ini bagaikan semut yang dikelilingi gunung-gunung yang tinggi. Lakin min babul imtithalil amr, hanya dari untuk mencumponi atau keinginan daripada guru-guru kita, maka hanya ingin mengingatkan ma'asyiral hadirin wal hadirat, ketika kita berkumpul di tempat yang semulia ini, ketika kita berkumpul bersama orang-orang yang mulia, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan tidaklah Allah keluarkan kita dari tempat ini melainkan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Dan ma'asyiral hadirin, berkumpulnya kita di sini memperingati Maulid Nabi besar Muhammad, kemudian memperingati haul daripada guru-guru kita, serta 100 hari daripada ibunda guru kita tercinta, yang mana ketika kita menghadiri acara yang seperti ini, ma'asyiral hadirin wal hadirat, mengingatkan kita akan perkataan Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa akan merasakan yang namanya mati. Kematian ibarat pintu, ma'asyiral hadirin, dan semua orang akan masuk ke dalam pintu yang sama untuk menuju perjalanan yang lebih panjang, untuk menuju perjalanan yang lebih jauh lagi, jauh lebih jauh daripada yang kita alami sekarang ini. Semuanya bakal ngerasain. Coba kalau misalnya ada dari ma'asyiral hadirin wal hadirat yang tunjuk tangan berdiri menyatakan kalau belum ada keluarga yang meninggal dunia, nggak ada. Semua dari kita pasti keluarganya udah ada yang meninggal dunia, imma orang tua kita, imma anak-anak kita, atau kakek-kakek kita, nenek kita,
atau keponakan kita mungkin, intinya semua keluarga kita pasti udah ada yang meninggal. Tinggal kitanya doang nih. Dan kita pun akan masuk ke dalam pintu yang sama. Wallahu a'lam. Bisa jadi antum duluan baru saya, bisa jadi. Atau saya terakhir antum duluan. Wallahu a'lam. Kita nggak tahu, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Intinya semua orang akan merasakan yang namanya kematian, ma'asyiral ahbab. Semua orang akan merasakan titik penghabisan. Semua orang akan memasuki pintu yang sama. Dan nggak ada satupun dari mereka yang sudah kembali kepada Allah, mereka kembali lagi kepada kita, nggak ada. Atau yang mungkin ada mengirim pesan, nggak ada. Oh alhamdulillah saya di sini sehat, kirim rendang dong, kata dia. Nggak ada. Semua yang sudah meninggal kita putus koneksi kepada mereka. Nggak ada yang bisa menyambungkan kita kepada mereka melainkan doa-doa soleh, melainkan bacaan-bacaan Al-Quran yang kita kirimkan kepada mereka. Dan kalau misalkan kita dikasih kabar, oh fulan engkau besok akan pindah ke Surabaya, pasti kita akan mempersiapkan peralatan apapun yang akan kita bawa ke sana. Oh fulan engkau mulai besok selama-lamanya tinggal di Jakarta, semua barang-barang kita akan kita bawa semua bakal ke Jakarta tuh. Baju-baju kita, pakaian-pakaian kita, kemudian kendaraan kita, mungkin saudara-saudara kita, anak istri kita akan kita bawa. Nah sekarang kita dapat info kalau semua yang hidup akan merasakan yang namanya kematian. Kira-kira apa yang akan kita bawa? Mana sholat kita? Mana sholawat kita? Puasa kita mana yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Zikir mana yang sudah kita sembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Taqwa mana yang Allah tuntut untuk semua hamba-hambanya? Kita mengaku cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mohon maaf, berapa banyak dari kita yang melakukan perbuatan membuat Rasulullah menangis di dalam kuburannya? Berapa banyak dari kita yang merasa bangga ketika kita menipu orang, merasa bangga ketika kita mengejek orang, ternyata Rasulullah menangis di dalam kuburannya mendoakan kita. Khawatir kelak keadaan kita di yaumul qiyamah, ma'asyiral ahbab. Khawatir kelak keadaan kita di yaumul akhir, ma'asyiral ahbab. Ketika kita bersenang ria melakukan kemaksiatan, kita bangga dengan kemaksiatan yang kita lakukan, yang khawatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu demi Allah saya membenarkan perkataan dari guru saya tadi. Kata beliau, tidak ada satupun makhluk yang lebih mulia melainkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun makhluk yang lebih cinta kepada kita melainkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kita kepada istri kita, cinta istri kita kepada kita, itu cinta yang bukan sempurna. Tahu cinta yang sempurna? Cinta yang sempurna adalah ketika seseorang mencintai seseorang tanpa mengharapkan apapun dari orang yang dia cintai. Ketika Rasulullah mencintai umatnya, kira-kira apa yang bisa diharapkan dari umatnya? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah salat yang kita banggakan? Salat kita masih belang beton mungkin, atau dalam keadaan tidak khusyuk? Apakah salawat yang kita baca untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita bandingkan salawat yang kita baca, mungkin sehari cuma 100, 200, 300, dengan salawat ulama-ulama, dengan salawatnya guru-guru kita yang mungkin ribuan, bahkan dengan salawatnya mereka barengi dengan kehadiran hati. Apa yang bisa kita banggakan? Apa yang bisa dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya? Tapi dengan itu, dengan keadaan yang sedemikian rupa, Rasulullah masih mencintai umatnya. Sallu ala Nabi besar Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, berkumpulnya kita di sini mengajarkan. Ketika entar sebentar lagi kita akan mendengarkan managib atau jamak daripada mangabah, sejarah hidup daripada guru-guru kita. Al-mafrud, kita dituntut ketika hadir di dalam majlis ini, apa yang harus kita lakukan ketika kita bubar? Harus kita mengikuti semampu kita atas mangabah atau sejarah hidup daripada guru-guru kita. Ketika kita mendengar, Masya Allah guru-guru kita salatnya khusyuk, Masya Allah guru-guru kita sedekahnya lancar, Masya Allah guru-guru kita silaturahminya jalan. Ketika kita mendengar sejarah hidup mereka, bukan hanya sekedar info, bukan hanya sekedar pengetahuan saja, tapi di sana kita dituntut untuk meniru mereka. Di sana kita dituntut untuk memperlakukan diri kita sebagaimana mereka melakukan diri mereka masing-masing. Untuk melawan hawa nafsu kita sebagaimana mereka melawan hawa nafsu mereka. Walaupun nggak bakal sama ibadah kita dengan ibadah mereka, tapi setidaknya man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, insya Allah Allah masukkan orang tersebut dengan kaum tersebut. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah golongkan kita bersama guru-guru kita. Dan ketika kita punya saudara yang sudah meninggal, orang tua yang sudah meninggal, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua kita?
Pernah ada salah satu sahabat bertanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ketika orang tuaku masih hidup, aku nggak pernah berbakti kepada dia. Tapi sekarang orang tuaku sudah meninggal, bagaimana cara aku berbakti kepada mereka? Apakah masih bisa?" Rasulullah menjelaskan. Kata Rasulullah, berbakti kepada orang tua itu unlimited. Nggak ada waktu habisnya, nggak ada waktu akhirnya. Sekalipun orang tuamu sudah meninggal, kata Rasulullah, as-salatu lahuma ay ad-du'a. Doain mereka, doain untuk kedua orang kita yang sudah meninggal. Itu merupakan pembaktian kalian kepada orang tua kalian. Wastighfar lahuma, dan membacakan istighfar, meminta ampun kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Dan Masya Allah, kata Rasulullah, ummati ummatun marhumah, umatku ini adalah umat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, banyak dari umatku yang meninggal membawa dosa yang begitu banyak, tapi ketika dibangkitkan dosanya hilang, tapi Allah ganti dengan kebaikan. Bimada ya Rasulullah? Dengan apa ya Rasulullah didapatkan oleh mereka? Kata Rasulullah, bistighfaril ahya, dengan istighfarnya orang yang masih hidup. Maka dari itu istighfar yang kita kirimkan untuk guru-guru kita, istighfar yang kita kirimkan, yang kita lontarkan untuk orang tua kita, demi Allah itu sangat manfaat untuk mereka, demi Allah itu sangat berguna untuk mereka, dan sangat dibanggakan untuk mereka. Kata Rasulullah, wal infaq li ahdihima, dan memberikan infak atas tanggungan mereka. Mungkin ada orang tua kita yang belum membayar zakat, kita bayarin zakatnya. Mungkin orang tua kita yang jarang bersedekah, kita sedekah untuk mereka pahalanya. Mungkin dari orang tua kita yang dituntut untuk berinfak tapi belum berinfak, kita infakkan harta kita, niatkan untuk mereka. Itu termasuk daripada bakti kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Kemudian yang terakhir, wasilatur rahim, menyambung tali silaturahmi kepada kerabat orang tua kita, kepada guru-guru orang tua kita, kepada sanak keluarga orang tua kita, dan bahkan teman-teman orang tua kita. Mungkin banyak dari kita yang punya orang tua, sahabatnya banyak di mana-mana. Itu dianjurkan untuk kita menziarahi mereka, teman-teman daripada orang tua kita. Pernah Sayyidina Abdullah bin Umar ketika beliau lagi berjalan menunggangi suatu kuda. Di pertengahan jalan beliau melihat ada satu orang kakek tua dari desa, orang kampung ibarat Cikurama. Kemudian dia turun dari kudanya dan memberikan sorbannya, dia muliakan orang tua tersebut. Dikasih sorbannya, dipakein kepada orang tua tersebut. Kemudian orang yang memegang kudanya Abdullah bin Umar, ya, sedangkan Abdullah bin Umar itu adalah salah satu ulama daripada para sahabat, anaknya Sayyidina Umar, termasuk daripada ulama, salah satu sahabat. Beliau muliakan orang tua itu. Kemudian anak muridnya terbingung-bingung, wahai guruku, wahai Abdullah bin Umar, apa yang kau lakukan? Dia hanya orang tua biasa, dia hanya orang kampung sahaja. Kemudian kata Abdullah bin Umar, demi Allah, waktu ayahku masih hidup, dia adalah sahabat ayahku, dia adalah sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya aku muliakan dia, karena Nabi menganjurkan, termasuk bakti kepada orang tua adalah menghormati teman ayah kita, menghormati teman ibu kita, silaturahmi kepada kerabat orang tua kita. Kita doain mudah-mudahan orang tua kita yang sudah meninggal, Allah ampuni dosa-dosanya. Allah kumpulkan dengan arwah-arwah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha, zakkina biha qalban wa jisman wa ruha. Allahumma ya man waffaqa li ahli al-khair al-khair wa a'inna alaihim waffiqna lil khair wa a'inna alaihi. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa aqulu qawli hadha wa satadhkuruna qawli hadha. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal afu minkum.